Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Trisur Puram. Di film kali ini menceritakan tentang sang bocil bernama Giri yang menjadi seorang mafia karena ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di suatu hari, seorang mafia bernama John membunuh kompetitornya karena telah kalah saing dalam bisnis emas. Dan sejak saat itu John menjadi penguasa tunggal dalam bisnis emas yang ada di daerahnya. Di sisi lain, seorang anak yatim yang bernama Giri hidup bersama emaknya dan emaknya kini bekerja sebagai asisten rumah tangga atau bisa disebut juga pembantu. Kini mereka tinggal di rumah Laksmi. Laksmi yang berprofesi sebagai pengacara muda yang cerdas dan tidak pernah kalah dalam pengadilan dalam setiap kasus yang dia tangani. Di sore hari, John datang menemui Laksmi dan meminta agar Laksmi bisa membelanya dalam pengadilan atas kasus pembantaian yang telah John lakukan. Namun Laksmi menolaknya karena John adalah mafia jahat. Lalu John pun kemudian marah karena Laksmi telah menolaknya dan pembicaraan itu telah didengar oleh Giri. Keesokan harinya Giri beserta emaknya pergi ke pasar dan ternyata John beserta anak buahnya sudah berada di sana dengan membawa parang. Berencana ingin membantai Laksmi. Lalu anak buah John perlahan-lahan mendekati Laksmi dan Giri yang sudah mengetahui rencana John segera menyelamatkan Laksmi. Giri berhasil menyelamatkan Laksmi, namun parang anak buah John malah menebas leher emaknya Giri hingga mengakibatkan emaknya Giri tewas tertebas kepalanya. Giri pun menangis histeris atas kematian sang emaknya. Sejak saat itu Giri menjadi anak yatim piatu dan tinggal berdua bersama Laksmi. Beberapa hari kemudian, Balan, tetangga Laksmi, menemui Laksmi dan mengingatkan Laksmi untuk berhati-hati karena John sudah lepas dari tuduhan setelah membayar uang jaminan. Lalu Giri marah setelah mendengar hal tersebut dan keesokan harinya Giri pergi menemui anjing liar yang dikurung lalu mendatangi John yang berada di pasar. Tanpa basa-basi, Giri langsung mengayunkan parangnya hingga melukai tangan John. Dan John dengan santai menampar Giri lalu memerintahkan Giri untuk pulang. Beberapa hari kemudian Giri menemui John dengan tatapan yang begitu tajam. Lalu Giri menghitung mundur dan ternyata sebelum Giri menebaskan parang ke tangannya John, Giri mengoleskan ke mulut anjing liar hingga John terkontaminasi rabies yang mengakibatkan sebuah kematian. Kemudian John dinyatakan mati karena terkena rabies dan Giri dimasukkan ke penjara remaja karena kasus pembantaian. Namun karena Laksmi telah diselamatkan oleh Giri, maka Laksmi membantu dan beberapa tahun kemudian Giri keluar dari penjara. Di sisi lain, Murugan, seorang penjual kopi yang sedang berjualan bersama anaknya di pinggir jalan raya. Tiba-tiba ada dua mobil yang sedang balap liar lalu menabrak warung kopi tersebut dan anaknya hingga tewas. Lalu Murugan memeluk dan menangis setelah meratapi nasib sang anak yang tewas karena tertabrak mobil. Namun pengendara itu hanya melihat wajah Murugan dan pergi meninggalkan mereka. Dan Murugan tidak akan pergi melupakan wajah orang itu karena tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali atas kematian sang anak tercintanya. Di suatu hari seorang pria yang bernama George bersama sang istri pergi ke warkop untuk meminum teh susu. Tanpa tidak sengaja, George menumpahkan teh susu ke baju seorang pria yang bernama Subin. Di situ, Subin merasa kesal dan marah. Karena melihat Subin yang marah-marah, seorang pria memisahkan mereka dan pergi meninggalkan warkop. Ketika George hendak meminta maaf kepada Subin karena tadi George tidak sengaja telah menumpahkan teh susu ke bajunya. Bukannya memaafkan George, Subin malah menusukkan pulpen ke jantung George yang mengakibatkan George tewas seketika. Tak lama kemudian kepala polisi datang bersama anak buahnya untuk menelusuri tempat kejadian tewasnya George. बार में ही हत्या कर दी गई सर।
the very next moment. Dan setelah menelusuri, mereka pun kembali ke kantor untuk berdiskusi mengenai kematian George. Saat di kantor mereka sedang mendiskusikan atas kematian George dan polisi yang bernama Ika, kalau Ika yakin kalau Giri akan menghajar habis-habisan Subin karena sudah mengusik di wilayahnya. Namun polisi yang bernama Anan yang sangat membenci Giri mengatakan kalau kepolisian harus menangkap Giri karena Giri akan menimbulkan sebuah keributan. Tetapi Kapolsek belum membuat keputusan. Di sisi lain, semenjak anaknya meninggal, Murugan membuka warkop di pinggir sawah dan di sana terlihat Ika, Laksmi dan Balan sedang berada di sana untuk berdiskusi mengenai proyek properti besar yang berada di wilayah Giri. Namun proyek itu berusaha direbut oleh mafia jahat yang bernama Ragan, dan karena Ragan masih berada di luar kota, maka Ragan telah menyerahkan kepada adiknya yang bernama Sundip. Di siang hari, Subin bersama teman-temannya berjalan keliling kota dan saat di pertengahan jalan, mereka terhalang oleh seekor gajah yang sangat besar. Mereka pun berhenti karena gajah tersebut menghalangi jalan dan ketika mereka mencoba untuk mundur ke belakang pastinya ya, tetapi mereka terhalang oleh anak buah Giri yaitu Ali dan Sugri. Di arah depan, Giri datang dan mengendarai mobilnya dan Subin pun turun dari mobil dengan membawa pulpen tajamnya dan hendak menusuk Giri, namun usaha yang telah dikeluarkan Subin untuk membunuh Giri tidak berhasil, melainkan tangan Subin dipatahkan oleh Giri yang mengakibatkan anak buah Subin ketakutan untuk menghajar Giri. Keesokan harinya kepala polisi mendatangi proyek properti yang sekarang menjadi sengketa antara Giri dan Sundip. Proyek tersebut menjadi sangat rumit semenjak setelah kematian George karena George lah yang telah mengurus proyek tersebut selama ini. Lalu Kapolsek akan menutup proyek tersebut untuk sementara waktu dan memanggil Giri dan Sundip untuk diinterogasi. Saat di kantor polisi, Sundip mengatakan kalau Sundip tidak menginginkan kalau penundaan proyeknya itu berlangsung lama. Sundip kemudian meninggalkannya dengan penuh kesombongan. Di saat Sundip hendak keluar, lalu Sundip berpapasan dengan Giri dan di kantor polisi Giri mengatakan kalau dengan lapang dada kalau proyeknya akan ditutup sementara waktu ini. Giri juga akan mengikuti apa yang telah dilakukan kepolisian, namun Anan memandang sinis kepada Giri dan malah memarahi Giri. Lalu Giri pun menjawab kalau selama ini dia hanya melindungi orang-orang yang Giri sayangi dan Giri tidak pernah mencari masalah apapun. Namun jika ada orang yang telah menggangguku, maka Giri tidak akan tinggal diam lalu meninggalkan kantor kepolisian. Terlihat pada saat itu Giri, Ali, Balan beserta Sugri mendatangi warkop Murugan untuk mengobrol sejenak. Dan Giri menasihati Ganes agar tidak mengganggu wanita yang bernama Sumia karena hubungannya tidak direstui kedua orang tuanya. Lalu Giri pulang ke rumah. Kini Giri sudah berkeluarga. Giri mempunyai istri bernama Feni dan mereka dikaruniai seorang anak wanita yang sangat lucu dan imut tentunya. Seperti biasa di pagi hari Giri berangkat bekerja yang mana Giri menjadi seorang bos dan mempunyai sebuah perusahaan air minum yang sangat terbesar di kota Trisurpuram. Di perusahaan air minum itu Giri dibantu oleh Ali, Sugri, Balan beserta Ganes yang ikut serta dalam menjalankan usaha Giri. Dan di saat jam makan siang ada dua orang pemuda menemui Balan dan mengaku kalau ayah mereka dahulu adalah teman baik Balan. Kini maksud dari dua pemuda itu menemui Balan untuk meminta tolong kepada Balan agar Balan bisa merentalkan mobil kepada mereka untuk acara pernikahan mereka. Lalu karena tak tega dengan mereka dan dengan baik hati Balan meminjam mobil ke tetangganya atas nama Balan. Setelah dua pemuda tadi mendapatkan mobil di malam harinya, mobil tersebut digunakan hanya untuk merampok dan menyelundupkan emas milik juragan emas. Dan ternyata mereka berdua telah berbohong kepada Balan. Keesokan harinya kepala polisi melakukan investigasi atas kejadian semalam yang mana Balan akan diinterogasi atas mobil putih yang menjadi kendaraan perampokan dan mobil putih itu dipinjam atas nama Balan. Tetapi Giri telah menyembunyikan Balan di bangunan tua dan tidak memperbolehkan Balan keluar sama sekali agar tidak diketahui oleh para polisi, dan Giri memerintahkan Ali untuk menjaga Balan sementara waktu. Lalu Giri beserta Laksmi pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Tak lama, telepon milik Ali berbunyi dan teman Ali mengatakan kalau dua orang pemuda yang telah membohongi Balan sekarang berada di gedung. Dan Balan yang mempunyai rasa kesal karena telah ditipu, akhirnya Ali, Balan dan anak buah lain yang bernama Ferry langsung pergi dan tidak mendengarkan nasihat Giri.
Sesampainya di gedung, Balan memerintahkan Ali dan Ferry untuk menunggu di atas mobil. Balan lalu naik ke atas gedung sendirian untuk menemui kedua pemuda tersebut. Di sana kedua pemuda itu asik mabok-mabokan bersama teman-temannya dan tak lama kemudian Sundip datang dan ternyata mereka adalah anak buah Sundip yang diperintahkan Sundip untuk merampok emas. Tanpa banyak basa-basi, Sundip pun langsung menggorok leher Balan hingga tewas dan menjatuhkan mayat Balan dari atas gedung. Ali dan Ferry kaget melihat Balan yang tewas dengan sangat tragis. Lalu anak buah Sundip mendatangi mereka dengan membawa parangnya. Ali pun kesal dan menghajar mereka karena mereka telah membantai Balan. Namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya Ali beserta Ferry kabur karena terus dikejar anak buah Sundip. Di saat berlari, Ali terkena parang pada bagian punggung. Lalu mereka bersembunyi dan menghubungi Giri untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian Giri datang dengan mengendarai motor dan dengan menggunakan besi. Giri langsung memukul anak buah Sundip hingga pingsan. Setelah melihat hal tersebut, anak buah Sundip kabur melarikan diri karena ketakutan. Namun Giri berhasil menghabisi mereka dan di sisi lain, Sugri membantu mencari Ferry yang telah diculik oleh anak buah Sundip yang lainnya dan berhasil menyelamatkannya. Setelah hal tersebut, Giri, Sugri beserta Ferry mendatangi tempat kejadian kematian Balan yang mana kepolisian berada di sana bersama ambulan untuk mengurus mayat Balan. Giri menangis setelah melihat mayat Balan karena sudah menganggap Balan sebagai ayahnya dan Giri berencana ingin membantai Sundip. Namun kali ini Giri akan bertindak sangat hati-hati sekali. Di kantor kepolisian, kepala polisi berdiskusi dengan anak buahnya, berencana untuk menghalangi Giri untuk membantai Sundip yang mana mereka tidak menginginkan adanya sebuah pertumpahan darah antara geng Giri dan geng Sundip. Keesokan harinya kepala kepolisian mendatangi ke gudang air minum Giri dan di sana kepala kepolisian mengajak Giri berbincang-bincang agar Giri tak melakukan pembantaian terhadap Sundip. Namun anak buah Giri menelpon dan meminta izin untuk membantai Sundip dan Giri pun memberikan izin. Anak buah Giri langsung mengejar Sundip dan Sundip merasa ketakutan, mencoba kabur melarikan diri namun anak buah Giri tetap mengejarnya dari belakang. Lalu kepala kepolisian pulang ke kantor karena mereka berhasil untuk menggagalkan niat Giri untuk membantai Sundip. Di saat itu Sundip yang merasa tidak aman lalu berhenti di depan toko dan bertukar menaiki bajai. Kemudian Sundip menghubungi Ragan kakaknya kalau ia sedang dihajar anak buah Giri. Tiba-tiba bajai yang dikendarai Sundip ditabrak oleh Giri dari arah samping hingga terguling. Dan Giri pun keluar dengan membawa kunci Inggris. Sundip yang terluka parah juga berusaha keluar dari bajai namun dengan penuh amarah yang meluap-luap. Giri langsung memukul Sundip hingga pingsan. Sundip setelah itu dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka dan Ragan kakaknya yang berada di luar negeri setelah mendapat kabar kalau Sundip masuk rumah sakit langsung terbang ke India untuk melihat kondisi sang adik tercintanya. Setelah Sundip datang, dokter mengatakan kepada Ragan kalau mereka tidak mempunyai harapan dan menyarankan agar melepas ventilator Sundip, namun Ragan tidak setuju. Ragan pun keluar dari rumah sakit dalam keadaan marah. Dan di sana Ragan yang ditemani pengacara dan pengacara itu kemudian mengatakan kalau beberapa hari lagi akan ada penyidangan masalah kasus tersebut. Beberapa hari kemudian persidangan berlangsung. Di sana pengacara Ragan dengan Laksmi saling adu argumen. Lalu Laksmi mengatakan di pengadilan kalau mobil Jeep Giri bertabrakan dengan bajai karena kecelakaan. Namun saksi dipanggil untuk menjelaskan kejadian karena saksi melihat Giri adalah orang yang sangat baik sehingga saksi mengatakan bahwa yang telah ia lihat waktu itu adalah kecelakaan dan akhirnya Giri pun dibebaskan bersyarat. और कुछ नहीं जानता सर. कोर्ट किसी भी व्यक्ति के पिछले क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को. Kemudian Giri bersama Laksmi mendatangi kepala kepolisian untuk menandatangani surat dan kepala kepolisian melarang Giri untuk berbuat seperti ini. Namun Giri menjawab kalau ia melakukan seperti ini hanya untuk melindungi orang-orang yang Giri sayangi. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Giri pun pulang dan menjemput anaknya di sekolah. Lalu menghubungi Feni, tetapi teleponnya tidak terjawab. Tak lama kemudian Ika menghubungi Giri dan mengatakan kalau Feni telah menghilang setelah beberapa terjadi perampokan di depan toko. Kemudian Giri pergi menemui Ika dan melihat rekaman CCTV yang terekam di kamera toko dan Giri pun langsung pergi mencari Feni. Di sore hari, Ali beserta Sugri menemukan pencuri dan mengejarnya. Setelah tertangkap, Giri menghajar habis-habisan dan menginterogasi pencuri. Lalu pencuri itu mengatakan dia hanya diperintahkan oleh preman yang bernama Somi untuk merampok dan menggiring Feni ke tempat sepi. Dan setelah itu perampok itu tidak mengetahui apa-apa lagi. Kemudian Giri
Ali beserta Sugri berangkat mencari preman bernama Somi dan setelah menemukan Giri langsung menghajar dan menanyakan keberadaan istrinya, si Feni. Tiba-tiba telepon milik Somi menerima panggilan dari Ragan dan Ragan juga meminta untuk melepaskan Somi dan memerintahkan Giri untuk pergi ke pasar karena Ragan akan menyerahkan Feni di sana. Setelah hal itu Ali, Sugri dan Giri bergegas pergi ke pasar dan beberapa menit kemudian mobil box berwarna kuning datang dan terlihat tangan kanan Ragan yang bernama Teja membuka pintu mobil bagian belakang. Lalu Teja menunjukkan dan terlihat di sana terdapat Feni yang berbalut kain, lalu Teja memerintahkan Feni untuk turun. Dan Teja menarik kain itu hingga Feni berputar-putar dan telanjang. Dan dengan cepat Giri langsung melepas kain yang Giri pakai dan menutupi badan Feni agar tak terbuka dan terlihat secara umum. Lalu mereka pun langsung pulang dalam keadaan marah. Sesamanya di rumah, Feni terlihat agak trauma dan ingin sendiri atas kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba Ragan menelpon Giri lalu mengatakan, "Hei Giri, Sundip adalah adikku. Dia sedang berada di rumah sakit dan kini kau harus pergi ke gudang air minummu dan kau akan melihat apa pembalasanku." Lalu kemudian Giri bergegas pergi ke gudang air minumnya dan benar saja Ragan telah membakar habis gudang karena untuk membalaskan dendam atas kecelakaan adiknya yaitu Sundip. Giri beserta anak buahnya hanya bisa meratapi gudang yang sudah terbakar. Lalu salah satu anak buah Giri mengatakan kalau Giri harus membunuh Ragan. Namun Giri menolak dan menyarankan untuk tidak berbuat apa-apa terlebih dahulu. Setelah itu Giri pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan di situ istrinya Feni mengatakan kalau Giri harus membunuh orang yang sudah merenggut kebahagiaan keluarga mereka. Keesokan harinya Giri meluncurkan aksi dan di sana anak buah Giri mengatakan dan memberitahu semua secara keseluruhan tentang Teja, yang ternyata Teja adalah seorang politikus partai yang ditugaskan untuk menyelundupkan emas milik Ragan. Di waktu itu Teja sedang berada di klub malam dan di saat Teja ke kamar mandi, Giri beserta Sugri membuntuti Teja dari belakang. Dengan cepat Giri langsung menghajar Teja sampai pingsan dan Sugri membungkus Teja dengan menggunakan plastik lalu membawa Teja ke gudang milik Giri. Di dalam gudang itu Teja diinterogasi dengan keras sampai Teja mengakui dan tak berapa lama Teja mengatakan semua tentang Ragan kepada Giri. Beberapa menit kemudian telepon milik Teja mendapat pesan masuk dari Ragan yang sedang menunggu informasi Teja dan tentang keberangkatan truk kontainer yang terdapat ambulan untuk menyelundupkan emas sebesar 200 miliar rupiah. Di malam itu juga Ganesh beserta Giri langsung mengejar truk kontainer tersebut dan di sisi lain Ali beserta Sugri sudah menunggu di atas jembatan untuk naik ke atas kontainer tersebut. Kemudian Ali beserta Sugri berhasil menaiki kontainer dan sudah berusaha untuk membukanya. Namun gagal untuk membukanya dan hampir saja terjatuh. Ganesh berhasil mengambil alih kontainer dan dengan cepat Giri melompat untuk membuka pintu dan menyelamatkan Ali. Giri berhasil membuka pintu mobil dan akhirnya mereka berhasil membawa kabur ambulan yang berada di kontainer itu. Lalu Giri dengan cepat mengamankan ambulan yang berisi emas itu. Ragan yang mendengar hal tersebut langsung memarahi anak buahnya dan Ragan memerintahkan Anan untuk beroperasi di perbatasan kota untuk mendeteksi keberadaan ambulan tersebut. Keesokan harinya Giri melepaskan Teja di sebuah desa terpencil secara cuma-cuma dengan melukai sedikit tangan Teja dan Teja pun terheran. Mengapa Giri melepaskan begitu saja? Di sisi lain Anan sedang melakukan operasi di perbatasan kota untuk segera menemukan ambulan yang dikendarai Giri. Setelah sekian lama memeriksa, Anan tidak menemukan ambulan itu dan di saat Anan sedang memeriksa ada sebuah bis yang lewat dalam pemeriksaan Anan, namun Anan malah mempersilahkan bis itu pergi begitu saja. Setelah bis itu melewati pemeriksaan tak lama kemudian Anan mendapatkan informasi hari ini tidak ada bis yang beroperasi di jalan dan Anan yakin kalau bis itu yang digunakan Giri untuk menyembunyikan emas Ragan. Bis itu kemudian datang ke gudang air minum Giri. Giri yang telah mempersiapkan semuanya langsung menggali lubang dan memasukkan mobil lalu menyemennya di halaman depan untuk menghilangkan jejak. Tak lama kemudian Anan beserta anak buahnya datang ke gudang Giri dan menanyakan keberadaan bis yang telah Giri curi. Lalu Giri menjawab kalau bisnya sekarang telah ia kubur dan berada tepat di bawah mereka. Lalu Giri juga mengatakan kalau Anan ingin menangkapnya, maka Anan harus membawa bukti beserta saksi. Dan Giri juga mengancam kalau Anan masih saja mengganggunya, maka Giri akan menghabisinya. Di malam hari Giri menemui juragan emas untuk memberikan sebagian emas dari penyelundupan emas Ragan, karena beberapa hari yang lalu Ragan telah merampok juragan emas itu. Lalu sebagian emas lainnya Giri berikan kepada rakyat miskin
Dan keesokan harinya, Ragan menyerahkan emas sisa kepada polisi dan Giri meminta kepada Kapolsek dengan bagaimanapun caranya, Ragan jangan sampai tahu. Di sisi lain, Ragan yang ditemani dokter pergi menemui Teja yang ternyata di saat Giri melukai tangan Teja sebelumnya, pisau itu dimasukkan ke mulut anjing liar yang mengakibatkan Teja dinyatakan terkena rabies dan beberapa hari kemudian Teja tewas dengan sangat tragisnya. Di sore hari Giri ditelepon Ganesh dan mengajaknya untuk berbicara empat mata di sebuah bangunan kosong. Terlihat Ganesh mengajak Sumia, wanita yang ia cintai, dan memberitahu kepada Giri kalau Ganesh bersama Sumia akan kawin lari keluar kota. Namun Paul, seorang preman yang mencintai Sumia, kini sedang mengejar-ngejar Ganesh. Giri lalu menyerahkan mobil jeepnya dan memerintahkan Ganesh untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun setelah beberapa menit Ganesh berhenti dan memerintahkan Sumia untuk menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian Paul beserta anak buahnya datang untuk menghabisi Giri. Dan disitulah terjadi baku hantam antara Giri dan anak buahnya si Paul. Anak buah Paul menghajar Giri dengan menggunakan parang. Namun Giri berhasil menghindari parang tersebut dan menumbuk mereka habis-habisan. Tak lama anak buah Paul melemparkan granat. Giri lalu berlari untuk berusaha menghindar dan Giri juga terus-menerus menghajar mereka dengan menggunakan sabuk pinggang. Akhirnya mereka semua terkalahkan dan Giri juga memukul Paul dengan menggunakan besi hingga tewas. Setelah itu Ragan datang sendirian menemui Giri dan Giri pun berjalan dengan santai menemui Ragan. Namun tiba-tiba Giri ditusuk oleh Ganesh dari belakang. Ganesh sangat membenci Giri karena sudah menjadi mafia yang sangat baik dan telah menyerahkan emas itu kepada kepolisian. Sedangkan Ganesh sangat sekali menginginkannya, yang ternyata Ganesh telah dibayar mahal dengan Ragan untuk membunuh Giri. Lalu Ragan berjalan menuju Giri dengan penuh rasa dendam. Ragan langsung menusukkan pisau ke badan Giri. Lalu Ganesh jatuh tersungkur dan Ragan beserta Ganesh yang melihat Giri tidak berdaya lagi langsung kabur meninggalkan Giri. Setelah itu Ganesh beserta Sumia menyewa hotel untuk mengamankan diri dan Ganesh pun bersiap-siap untuk melakukan perwik-wik-wik-wikan bersama Sumia terlebih dahulu. Tak lama kemudian ada seorang yang memencet bel. Lalu Sumia pun membukakan pintu dan Ganesh pun kaget karena Ali, Sugri dan Feni telah mengetahui keberadaan mereka. Dan ternyata Sumia lah yang telah memberitahu kepada mereka karena Sumia telah melihat dengan mata kepala sendiri kalau Ganesh telah membunuh Giri. Sumia sangat kecewa kepada Ganesh dan mencintai Ganesh, tetapi Sumia sangat mengingat kebaikan Giri selama ini. Lalu Sumia melemparkan kalung pemberian Ganesh ke wajah Ganesh dengan rasa kekecewaan yang begitu besar. Sugri beserta Ali sambil menangis langsung menusukkan pisau ke tubuh Ganesh hingga tewas. Keesokan harinya Ragan ditekan oleh rekan-rekannya untuk cepat membayar emas penyelundupannya. Namun tiba-tiba pengacara Ragan mendapatkan kabar kalau Giri belum mati dan Giri juga ingin bertemu dengan Ragan dan akan menyerahkan semua emas Ragan. Ragan juga ingin mengakhiri semua permusuhannya dengan Giri dan dengan nasihat baik pengacaranya, Ragan pun menyetujui dan langsung pergi menemui Giri. Keesokan harinya mereka bertemu di warkop milik Murugan. Terlihat Giri turun dari mobil berjalan mendekati Ragan dengan menggunakan tongkat. Dan Ragan juga ingin mengakhiri permusuhan mereka berdua. Sebelum Giri berjabat tangan dengan Ragan, Giri menawari Ragan teh susu hangat yang disediakan oleh Murugan. Tiba-tiba saja Murugan menyiramkan teh itu ke muka Ragan dan Murugan juga menusukkan pisau ke perut Ragan secara terus-menerus. Lalu ketika Ragan sekarat, Giri berkata, "Apakah kamu mengenal muka bapak ini yang mana? Beberapa tahun yang lalu di saat Ragan sedang balapan, Ragan telah menabrak anak pedagang warkop tersebut lalu meninggalkannya begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab." Setelah Ragan mengingat hal tersebut, Ragan merasa sedih dan tak lama kemudian Ragan pun tewas dengan sangat mengenaskan di tangan Murugan. Dan film pun selesai.